daging korban ini ikhwan rahimakumullah dibagikan. Kalau pacak kita ngembek jangan lebih dari 1/3, 2/3 dinjukkan wong. Kan judulnya berkorban. Ya, bunyinya berkorban. Oh, kami nyembelih 5 sapi. Tapi 5 sapi itu di kantongnya kalau. Magika cuma siko, 4 disimpannya, dijualnya, dan seterusnya. Tak boleh. Ya, kita niat korban maka korbankan. Bila perlu korbankan 95%. Kita ngembek dikit, ngembek berkah, tabarukan. Memang disunahkan ngembek daging itu embek walaupun segenggam, ngembek berkah, ngembek berkah, embek walaupun segenggam, jangan tidak sama sekali. Ya, nah 1/3 paling banyak, 1/3 untuk fuqara masakin, 1/3 untuk handai tolan kawan-kawan kita. Daging korban tidak hanya untuk miskin, wong kaya boleh dinjuk, kawan kita boleh dinjuk. Kalau itu zakat. Daging korban ngenjuk wong kaya boleh, ngenjuk miskin afdal. Apa beda antara wong kaya dengan miskin ketika nerima daging korban? Beda. Wong kaya nerima daging korban tidak boleh nyual, tidak boleh menjual. Misal kita ni mampu, alhamdulillah, kawan kita ngenjuk kambing, banyak dapat kambing nih 5 kilo. Sedangkan kita tidak bisa makan kambing. Misal nyombaunya udah kuat atau juang darah tinggi padahal tidak juga. Makan kambing tidak jadi darah tinggi. Kalau darah tinggi orang Arab tuh darah tinggi kan, no? Ya, setiap hari makan kambing. Misal, lalu kita jual boleh? Tidak boleh. Tapi kalau orang miskin boleh, Pak. Orang miskin dapat daging kambing, dapat sapi, daging korban, dijual sama dia, boleh. Tapi kalau kita yang mampu, tidak boleh. Kalau kita tidak doyan, sedekah lagi sama orang lain, berikan lagi sama orang lain. Daging korban sunnah memberikan dalam keadaan mentah. Sunnahnya mentah. Boleh memberikan dalam keadaan matang. Yang dimasak jadi ke gulai, dijadikan sate, dibagikan ke tetangga, boleh. Abdulnya ngasih mentah. Beda dengan hukum keka. Kalau keka abdulnya ngenjuk matang, dimasak, dibagi. Tapi kalau tidak sempat, mentah boleh dibagikan. Itu hukum keka. Kemudian daging korban ini ikhwan rahimakumullah, ya, boleh disimpan sampai kapan silahkan. Ente dapat daging korban harus dihabiskan dalam 3 hari itulah. Tidak. Model ente dapat, masya Allah, situ ngenjuk, sini ngenjuk, dapat 10 kilo, masuk ke freezer, simpan, makan sekilo dulu, 9 kilo simpan. Ngapa? Kaget. Tengahan Muharram aku nak sedekahan. Tengahan Muharram aku nak sedekah. Ngapa? Daging ini lagi kebentuk ke? Boleh, boleh dipertahankan sampai setahun kemudian, boleh. Ya hak milik ente. Makanya mau dibikin kornet, silakan, tidak apa-apa. Dibikin dendeng, silakan. Yang penting yang jadi masalah penyembelihannya, jangan sampai lewat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ikhwan, mungkin masih banyak pembahasan, cuma saya ambil yang penting-penting. Untuk yang nadar, untuk yang nadar itu tidak boleh sama sekali ngambil bagian apapun dari korban. Tapi kalau kita tidak ada nadar, semua berkorban sunnah, kita boleh ngambil bagian. Jadi sunahkan paling banyak, kalau baca jangan lebih dari 1/3. Ya, kalau nadar tidak boleh sama sekali. Ada yang mengatakan tidak boleh itu siapa? Tidak boleh itu kitanya pribadi. Naam. Sebagian ulama mengatakan kita dan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Anak bini kita itu pun tidak boleh ikut makan. Itu pendapat. Ya. Kemudian afdalnya korban ini pejantan, kambing atau sapi lanang. Betina boleh boleh, tapi kalah afdalnya dibandingkan yang pejantan. Itu lebih afdal pejantan. Makanya di sini ikhwan, kalau kamu paham tentang harga-harga hewan ini, betina lebih murah ketimbang hewan pejantan. Nah, yang pejantan itu lebih afdal. Betina boleh, tapi hukumnya makruh kalau betina lagi hamil. Kambing betina sedang hamil itu makruh. Lalu bagaimana lagi? Ini perluasan hukum lagi. Kita nyembelih kambing betina lagi hamil, sudah selesai, pas kita jingok waktu masih hidup, emaknya ini anaknya goyang-goyang, hidup juga perut. Pas kita sembelih, tahu mati anaknya di juga perut. Apa hukumnya? Bangki apa bukan? Kan mati duluan, belum disembelih anak dalam perut. Hukum seperti ini dabih ummi. Sembelihan umminya itu dianggap sembelihan anaknya juga. Jadi hukum bayi yang menjadi mati dalam perut itu dianggap sudah disembelih. Jelas. Satu masalah. Masalah mana kalau masih hidup, Bib? Pas kami buka, kambing itu masih hidup. Kami ingon lagi boleh tak? Tahu diingon? Diembek, dihidup lagi, dibesak lagi. Boleh tak?
Kalau bukan hukum korban boleh. Kalau bukan hukum korban nyembelih biasa. Tapi kalau korban enggak, harus disembelih. Harus disembelih karena korban sudah apa yang ada dalamnya termasuk juga harus yang dikorbankan. Tapi kalau bukan korban, nyembelih biasa baik. Tahu nemu anak dia masih hidup, dibesarkan, silakan. Itu tidak apa-apa. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kambing dari segi warna, afdalnya kambing atau sapi itu warnanya putih. Afdal. Setelah putih itu cari warna yang agak sedikit mudah dari putih, mungkin abu-abu. Kemudian kuning, kemudian coklat, sampai yang paling rendah warna hitam. Hitam itu rendah warna, nilai pahalanya lebih rendah daripada warna putih. Tapi kambing betina warna putih itu lebih rendah nilainya dibanding pejantan warna hitam. Artinya kambing pejantan warna hitam lebih afdal daripada kambing betina walaupun warna putih. Jelas ya. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Mungkin itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan.